Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Zahra Abdurrahman dengan NIM 122206006. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi enzim. Langsung saja, apa sih enzim itu? Enzim ini merupakan biokatalis yang dihasilkan oleh jaringan yang meningkatkan laju reaksi kimia atau mengaktifkan senyawa lain secara spesifik. Nah, enzim juga sering banget nih dibilang katalis. Nah, katalis ini dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, enzim ini bersifat khas atau bisa disebut juga spesifik kerjanya dan aktivitasnya dapat diatur. Umumnya, enzim ini merupakan protein. Walaupun ada beberapa senyawa bisa bertindak sebagai katalis, contohnya RNA, itu bisa disebut enzim. Selanjutnya ada penamaan enzim. Bisa kita lihat di tabel seperti ini. Di sini ada klasifikasinya. Yang pertama ada oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, ligase. Nah, ini tuh terjadi di dalam tubuh manusia menggunakan katalis enzim tertentu. Nah, untuk membedakannya, tiap enzim ini diberi nama. Nah, tiap enzim ini disesuaikan namanya sama substrat dan diakhiri dengan penambahan ase di belakangnya. Contohnya tadi oksidoreduktase. Nah, tipe reaksi itu kan oksidasi dan reduksi. Nah, substratnya pokoknya oksidasi reduksi ditambahin ase di belakangnya, jadi oksidoreduktase. Selanjutnya kita ke penamaan enzim menurut internasional. Di sini ada tadi oksidoreduktase, itu tipe reaksinya yang dikatalisis itu adalah transfer elektron. Contohnya seperti alkohol dehidrogenase. Terus ada transferase yang kedua. Nah, tipe reaksinya ini yang dikatalisis itu transfer gugus fungsi. Contohnya ada heksokinase. Nah, tiap-tiap enzim ini ditetapkan ke dalam 4 tingkat nomor kelas dan diberikan suatu nama sesuai sama reaksi yang dikatalisnya. Contoh enzim yang mengkatalisis reaksi bisa kita lihat di PPT-nya. Ada ATP ditambah D-glukosa menjadi ADP ditambah D-glukosa dan 6 fosfat. Nah, nama sistematika formal enzim ini adalah fosfotransferase dengan ATP-nya glukosa. Nah, ini menunjukkan bahwa enzim ini mengatalis pemindahan gugus fosfat dari ATP ke glukosa. Nah, enzim ini ditempatkan ke dalam kelas 2 pada tabel 4 dan nomor klasifikasinya adalah 2711. Kenapa dibilangnya 2711? Yang pertama itu 2. Nah, 2 ini menunjukkan nama kelas atau transferase. Nah, yang kedua tadi ada 7. 7 ini subkelasnya fosfotransferase. Terus ada lagi angka 1. Nah, dibilang itu ada angka 1 berarti artinya sub-subkelasnya seperti fosfotransferase dengan gugus hidroksil sebagai penerimanya. Terus yang terakhir ada angka 1 juga. Nah, angka 1 ini bagi D-glukosa sebagai penerima gugus fosfat. Jika nama sistematikanya rumit, maka nama biasa dari enzim ini adalah heksokinase. Lanjut, di sini ada struktur enzim. Struktur enzim apa sih? Ada apa saja di struktur enzim? Nah, di sini kita yang pertama enzim atau disebut juga holoenzim. Holoenzim ini dibagi lagi menjadi 2, ada protein atau apoenzim dan ada kofaktor. Di kofaktor ini di beberapa enzim dapat terikat secara lemah atau terikat juga secara kuat. Nah, jika kofaktor terikat kuat dengan protein enzimnya, jadi bisa dinamakan bagian prostetik. Nah, beberapa jenis logam
di bagian kofaktor ini terdapat beberapa enzim. Contohnya ada logam Fe+2 dan Fe+3. Nah, nama enzimnya ini yaitu oksidase sitokrom, katalase, peroksidase. Terus ada lagi Cu+2. Nah, ini tuh nama enzimnya adalah oksidase sitokrom. Ada lagi zinc 2+. Nah, zinc 2+ ini nama enzimnya ada polimerase DNA, anhidrasa karbonik, dehidrogenase alkohol. Ada lagi magnesium 2+. Nah, magnesium 2+ ini nama enzimnya ada heksokinase, terus ada juga fosfat glukosa. Mungkin seperti itu contoh dari enzim yang beberapa logam yang sebagai kofaktor. Dan itulah nama-nama enzimnya. Lalu dalam kofaktor ini ada dua, dibagi menjadi dua, ada molekul organik, koenzim, dan molekul anorganik, ion logam. Nah, contoh dari koenzim itu ada vitamin sama FAD. Untuk molekul anorganik, itu contohnya tadi yang sudah disebutkan ada Fe2+ dan Mn2+. Ada mekanisme kerja enzim. Kita bisa lihat ada gambar di sini. Nah, ini merupakan mekanisme kerja enzimnya. Nah, di gambar pertama itu ada substrat yang berwarna hijau dan aktivatornya atau sisi aktif enzim di warna kuning. Nah, sisi aktif enzim ini merupakan bagian dari molekul enzim, tempat berikatnya substrat untuk membentuk kompleks-kompleks enzim substrat, selanjutnya membentuk produk akhir. Nah, sisi aktif suatu enzim ini berbentuk 3 dimensi, sering berupa lekukan pada permukaan protein enzim, tempat substrat berikatan secara lemah. Terus yang kedua ada substrat berikatan dengan sisi aktif suatu enzim melalui beberapa bentuk ikatan kimia yang lemah seperti interaksi elektrostatik, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Setelah berikatan dengan bagian sisi aktif enzim, maka substrat bersama enzim ini membentuk suatu kompleks enzim substrat. Nah, kita bisa lihat di gambar yang kedua tadi. Selanjutnya terjadi proses katalisis di mana enzim ini membentuk sebuah produk. Nah, ada contohnya di gambar yang ketiga. Nah, ketika produk sudah terbentuk enzim menjadi bebas kembali untuk selanjutnya bereaksi kembali dengan substrat dan kerjanya diulang seperti itu. Mekanisme enzim ini kita bisa lihat di gambar ya, ada dua. Di sini modelnya terdapat dua model mekanisme kerja enzim. Yang pertama bisa kita lihat ada model kunci dan anak kunci. Nah, ini tuh diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894 yang menyatakan bahwa bentuk molekul substrat dengan sistem aktif enzim serupa dengan anak kuncinya. Bisa kita lihat ya bentuknya seperti kunci. Ibaratkan enzim itu seperti model kunci dan anak kunci. Yang kedua itu ada induced fit model. Nah, induced fit model ini diusulkan pada tahun 1958 oleh Daniel E. Koshland Jr. yang menyatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim. Nah, seperti enzim ditambah substrat jadinya kompleks enzim dan substrat. Terus enzim bentuknya seperti apa ditambah substrat jadi kompleks enzim substrat. Seperti itu. Selanjutnya ada sifat-sifat pada enzim. Enzim ini aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, dalam reaksi biokimia hanya sedikit enzim yang dibutuhkan untuk mengubah sejumlah substrat besar menjadi produk hasil.
Terus enzim juga tidak terpengaruh dengan reaksi yang dikatalisnya pada kondisi stabil, karena sifat protein dan enzim ini aktivitasnya dipengaruhi antara lain oleh pH dan suhu. Pada kondisi yang dianggap tidak optimum, satu enzim ini senyawa relatif yang tidak stabil dan dipengaruhi oleh reaksi yang dikatalisisnya. Kalau misalkan suhunya itu terlalu rendah, enzim itu tidak akan bekerja. Sama pH juga, kalau pH-nya terlalu asam, terlalu basa, itu enzim tidak bekerja dengan maksimal, atau bisa jadi enzim tidak bekerja dengan baik. Selanjutnya, enzim ini walaupun mempercepat penyelesaian suatu reaksi, tapi enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi ini. Tanpa enzim reaksi ini dapat balik yang biasa terdapat dalam sistem hidup berlangsung ke arah kesetimbangan pada laju yang sangat lambat. Suatu enzim ini akan menghasilkan kesetimbangan reaksi pada kecepatan yang lebih tinggi. Kerja katalisis enzim ini spesifik. Enzim menunjukkan khasnya. Suatu enzim yang mengkatalisis satu reaksi tidak akan mengkatalis reaksi yang lain. Jadi ya udah, enzim yang tadi seperti anak kunci itu hanya itu saja dicocokkannya, tidak ke yang lainnya. Terus juga enzim ini disebutnya sebagai katalisator. Jadi suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi ini suatu reaksi di mana jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada satu mol pada suhu tertentu menunjukkan tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan yang kedua dengan memberi katalis. Bisa kita lihat di gambar kanan. Ini ada energi bebas sama reaksinya. Di garis yang warna biru itu reaksi tanpa menggunakan katalis memerlukan energi. Oh ya, kalau di yang merah ini memerlukan energi aktivasi yang tinggi, dan kalau di huruf G ini reaksi dengan katalis yang memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah. Lanjut, enzim ini juga merupakan suatu protein. Struktur dari suatu enzim ini tadi sudah disebutkan dan dijelaskan juga, merupakan protein karena aktivitas katalisisnya ini bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis selain protein, tadi contohnya ada RNA. Terus enzim juga ini khusus. Fungsi enzim itu tertentu, jadi tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim yang tertentu pula. Nah, misalnya enzim katalase. Enzim katalase ini kan hanya digunakan untuk mengurangkan H2O2. Nah, kalau amilase ini digunakan untuk mengkatalisis amilum jadi substratnya. Terus enzim juga bekerja dengan bolak-balik. Nah, enzim ini kerjanya bisa bolak-balik kayak enzim lipase. Enzim lipase ini bisa bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak sama gliserol. Atau sebaliknya, penyusun lemak dari komponennya jadi lemak ke gliserol jadi ditambah asam lemak, atau sebaliknya gliserol ke lemak ditambah asam lemak, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada pH, yang ketiga ada inhibitor, dan ada konsentrasi enzim. Di sini ada penghambatan enzim. Penghambatan enzim ini tadi yang disebutkan juga inhibitor. Inhibitor ini merupakan penghambatan enzim. Jadi inhibitor ini terikat secara irreversibel pada enzim, kadang-kadang membentuk ikatan kovalen sehingga si enzim itu bisa
tidak aktif secara permanen. Terus residu asam amino juga yang rentan terhadap ikatan semacam serin dan sistein yang memiliki gugus reaktif OH dan SH. Contohnya ada di senyawa disopropil fosfoluridat. Nah, suatu komponen gas saraf bereaksi dengan residu serin pada sisi aktif enzim asetilkolinesterase secara irreversibel. Ini dapat menghambat enzim tersebut dan mencegah transmisi impuls saraf. Di sini ada contoh gambarnya. Nah, seperti ini gambaran penghambat enzim. Nah, di situ ada tulisan competitive inhibitor. Dan sedangkan substratnya ingin masuk tapi ada competitive inhibitornya. Nah, inhibitor kompetitif ini punya struktur yang mirip sama substrat bagi enzim. Jadi karena itu si yang substrat aslinya ini bersaing sama inhibitor kompetitif itu untuk bisa terikat di sisi aktif enzim dan mengikat molekul substrat atau molekul inhibitor. Tapi nggak bisa dua-duanya. Jadi inhibitor ini terikat secara dapat balik kepada sisi aktif, sehingga jika konsentrasi substratnya ini cukup tinggi, jadi penghambatan ini bisa diatasi. Nah, karena itu jadi nggak ada perubahan maks enzim, tapi afinitas enzim ini bisa berkurang seperti itu. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.